Apa sih yang terjadi? Di mobil itu bila bilang sama anak-anaknya, "Nak, bapakmu ini bukan bagian dari yang korup." Itu kebanggaan bagi semua anak dalam mobil. Banyak yang tidak tahu bahwa yang kita klasifikasikan sebagai korupsi, yang menurut undang-undang itu korupsi, di anak-anak muda belum tentu dipahami itu sebagai korupsi. Jadi, kalau kita tidak memulai itu dari awal juga sulit. Dan kita temukan kan di lapangan orang tua yang bersama dengan anaknya kompromi urusan ini itu dengan uang, itu kan pelajaran buat si anak. Seakan itu bisa diselesaikan dengan pakai uang, urusan A, B, C, D, ya. Jadi kesadaran bahwa kita harus hidup dengan tata kelola yang benar itu tidak hanya bisa di ujung, Bang. Ya. Jadi Bang Abraham tentang komitmen untuk kita melakukan perubahan di tingkat institusi, iya. Tapi sebagai kepala negara, itu yang harus di-cover itu semuanya. Sampai ke rumah tangga, sampai ke sekolah. Pendidikan, korupsi berbasis keluarga ya. Sadari bahwa dari rumah diajari untuk, bayangkan coba, ketika sebuah keluarga naik mobil, kemudian melanggar lampu misalnya, bisa disengaja, bisa tidak sengaja, tapi terjadi pelanggaran. Lalu polisi datang, dan di mobil itu, bapaknya di mobil, polisinya ngomong dengan bapak, ini ada istri, ada anak-anak dalam mobil itu. Kemudian polisi menyatakan bahwa bapak mau diselesaikan di sini atau mau lewat prosedur, lalu bapaknya bilang, lewat prosedur. Apa sih yang terjadi? Di mobil itu bila bilang sama anak-anaknya, "Nak, bapakmu ini bukan bagian dari yang korup." Itu kebanggaan bagi semua anak dalam mobil. Kepala negara menyampaikan itu kepada seluruh rakyat, saudara-saudara semua, tegakkan prinsip governance dari rumah. Bila Anda ketemu masalah di jalan, bila Anda diajak untuk korupsi, tunjukkan di depan anakmu bahwa bapakmu bukan koruptor. Memberikan keteladanan. Teladan. Jadi ini bukan sekedar otak-atik aturan saja. Seluruh negeri harus punya perasaan bahwa kita ingin republik yang bersih. Dan itu dimulainya di mana? Dari rumah-rumah. Sekolah-sekolah sama. Sekolah begitu. Jadi, kepemimpinan nasional itu bukan soal kepemimpinan soal regulasi saja. Membawa aura tentang arah, tentang nilai yang harus kita pegang. Dan kemudian pada anak-anak disampaikan juga begitu. Biarkan mereka bercerita. Oh, kalau bapak aku nggak mau kompromi begitu, bersih. Apa yang terjadi? Si anak juga akan begitu. Jadi, saya melihat yang berbicara tentang pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata soal bagaimana badan anti korupsi ini efektif. Tidak, bagaimana seluruh bangsa ini memiliki kebiasaan untuk taat pada aturan, kebiasaan untuk menghormati aturan, kebiasaan yang dikerjakan terus-menerus disebut budaya. Tapi kebiasaan diajarkan, dibiasakan jadi budaya. Nah, itu yang harus dibangun. Jadi ketika kemudian orang tua ini mempraktekkan di rumahnya, maka dia akan membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang nanti menjadi kebiasaan masyarakat. Prosesnya panjang, tapi harus dimulai.